Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Clevanis Putra dengan NIM 12S2018. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang Bapak berikan, yaitu membuat soal tambahan 10 soal dengan tentang Java. Di sini saya akan menjelaskan dari soal pertama Pak. Nah, soal pertama itu cek positif, negatif, atau nol. Dengan soalnya masukkan sebuah angka, tentukan apakah positif, negatif, atau nol. Dengan inputnya 5 dan outputnya positif. Nah, di sini kodenya Pak. Nah, kodenya ini yang pertama itu ada import java.atl.scanner. Nah, itu digunakan untuk mengimport library scanner agar program bisa membaca inputnya Pak. Terus di sini ada public class salah satu. Nah, di sini adalah merupakan deklarasi kelas sebagai wadah program. Di sini ada public static void main dalam kurung string RGS. Nah, di sini adalah metode utama yang pertama kali dijalankan. Terus di sini ada scanner sc sama dengan new scanner dalam kurung system.in. Nah, di sini adalah untuk digunakan untuk membuat objek scanner untuk membaca inputnya. Terus sini ada integer n sama dengan sc.next integer dalam kurung. Nah, di sini adalah berfungsi untuk menyimpan input angka dari user ke variabel n. Terus di sini adalah if dalam kurung n lebih kecil 0 system.out.println. Nah, di sini untuk mengecek jika nilainya lebih dari 0, maka akan menampilkan positif. Terus di sini ada else if dalam kurung n lebih kecil 0 system.out.println. Nah, di sini adalah untuk mengecek jika kurang dari 0 maka akan menampilkan negatif. Terus di sini ada else system.out.println. Nah, di sini dijalankan untuk jika nilainya sama dengan 0 akan menampilkan 0. Di sini tutup kurungnya ini Pak untuk menutup metode main dan terakhir untuk menutupi kelas. Di sini saya akan menjalankannya Pak. Selamat perkenalkan nama saya Fredrik Santosa dengan NIM 12S2401 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan betul soal di sini input yang saya buat akan sesuai dengan readme, yaitu inputnya 5. Di sini saya akan menentukan Nah, outputnya positif. Ini sesuai karena limiter jangan positif dan tidak ada tanda negatifnya. Dan sesuai dengan readme juga Pak. Dan saya akan lanjut ke nomor 2. Nah, ke nomor 2 ini kejumlahan 2 angka dengan soal masukkan 2 angka dan hitung jumlahnya dengan input 8, 12 dan outputnya 20 Pak. Itu adalah kodenya. Nah, kodenya ini sama kayak sebelumnya, cuman yang membedakan itu ada line integer a sama dengan sc.next integer dalam kurung. Nah, di situ berfungsi untuk mengambil input pertama dan menyimpannya ke variabel a. Terus sini ada integer b sama dengan sc.next integer dalam kurung. Nah, di sini untuk mengambil input kedua dan menyimpannya ke variabel b. Terus di sini ada system.out println dalam kurung a tambah b. Nah, di sini digunakan untuk menjumlahkan a dan b lalu menampilkan hasilnya. Di sini saya akan menjelaskan merannya Pak. Setelah itu program akan mengecek apa yang tersebut di data digit 5 atau sama dengan digit 5 menggunakan kejamanan sel. Jika iya, maka akan menentukan tulisan. Nah, inputnya di readme itu 8 dan 12. Dan hasilnya 20. Dan sesuai dengan readme. Karena 8 tambah 12 itu hasilnya 20 Pak. Saya lanjut ke soal 3. Nah, di soal ketiga ini cek bilangan genap atau ganjil. Jadi masukkan sebuah angka, tentukan apakah itu genap atau ganjil. Dengan input 7 dan outputnya ganjil Pak. Berikut adalah kodenya. Nah, di kodenya ini bebas dari scanner sc sampai dengan new scanner dalam kurung system.in. Nah, di sini digunakan untuk membuat objek scanner untuk diinput. Dan ada integer n sama dengan sc.next integer dalam kurung. Di sini berfungsi untuk mengambil input angka dari user dan menyimpannya ke variabel n.
Misalnya kita Di sini ada if dalam kurung n persen 2 sama dengan 0 dan system.out.nn. Nah, di sini digunakan untuk mengecek apakah n itu harus dibagi 2. Jika iya, maka akan menampilkan genap. Terus di sini ada baris else system.out.nn. Nah, di sini dijalankan jika tidak habis dibagi 2, maka akan menampilkan ganjil. Di sini saya akan menjalankannya, Pak. Jika total belanja lebih dari 100.000, maka pelanggan mendapatkan diskon 10%. Yang kedua, jika total belanja lebih kecil dari 100.000, maka dia tidak mendapatkan diskon. Nah, di Redmi inputnya itu 7 dan outputnya ganjil. Nah, sesuai dengan Redmi-nya, dan 7 itu memang bilangan ganjil, Pak. Lanjut ke soal nomor 4. Nah, ke soal nomor 4 itu, nah, membedakannya itu, Pak, adalah ini for dalam kurung integer i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan n, dan i plus plus. Nah, di situ digunakan untuk melakukan perulangan dari 1 sampai n. Dan yang sebelumnya ini, Pak, scanner SC sama dengan new scanner itu, yang bagian ini, Pak, itu adalah untuk digunakan mobil objek scanner untuk diinput. Dan yang integer nsc.next integer ini berfungsi untuk mengambil input angka dari user dan menyimpannya ke variabel n. Nah, yang terakhir ini for akan menginisialisasikan variabel diskonnya itu mulai dari 0 dan ada for dalam kurung integer i sama 1 dan i lebih kecil n dan i plus plus. Ini digunakan untuk melakukan perulangan dari 1 sampai ke n. Dan ada sistem out print dalam kurung i plus detik 2 yang digunakan untuk menampilkan angka i setiap perulangan dengan spasi yang di sampingnya. Di sini saya akan menjalankannya, Pak. Maka diskonnya tetap tidak ada, yaitu atau 0%. Dan jika program atau menghitung total belanja yang dari di user, itu total belanja dipanggil diskon yang keempat ini, dan akhirnya menampilkan nilai diskon serta total yang harus dibayar. Nah, di sini saya akan menjalankannya, Pak. Nah, di sini emang betul, Pak, karena deret 4 itu kan dimulai dari 1, 2, 3, dan 4 sesuai dengan output di Redmi-nya. Dan kalau tadi soalnya itu cetak deret 1 sampai n, Pak. Dengan memasukkan angka n, cetak angka dari 1 sampai n. Dan di sini lanjut ke soal 5. Hitung faktorial. Yang soalnya masukkan angka n dan akan mendapatkan faktorial yang dengan input 5 dan outputnya 120. Berikut adalah kodenya, Pak. Nah, di sini yang membedakannya itu ada integer fact sama dengan 1. Nah, itu digunakan untuk menyimpan hasil faktorialnya, Pak, dan diawali dengan 1. Terus di sini ada for integer i sama dengan 1, i lebih kecil n, dan i plus plus. Dan juga ada fact dengan tanda bintang i dan tanda bintang sama dengan i. Nah, itu digunakan untuk melakukan perulangan dari 1 sampai n dan mengalihkan setiap nilainya ke fact. Terus di sini ada system.out.println dalam kurung fact. Nah, ini digunakan untuk mendapatkan hasil faktorialnya, Pak. Di sini saya akan menjelaskannya. Soal ketiga yaitu tentang soal gaji, yang dimana soalnya itu seorang karyawan di sebuah perusahaan mendapatkan gaji berdasarkan jumlah jam kerja yang ia lakukan setiap hari. Nah, di sini Redmi-nya inputnya ada 5. Saya masukkan output 120. Karena faktorialnya dari 120 itu adalah faktorialnya limit 120, Pak. Nah, kita lanjut ke soal nomor 6. Itu cek bilangan prima. Jika masukkan angkanya, tentukan apakah itu bilangan prima atau bukan prima. Dengan inputnya 11 dan outputnya 5. Berikut adalah kodenya, Pak. Nah, kodenya ini membedakannya itu ada integer n sama dengan sc next integer dalam kurung. Nah, itu berfungsi untuk mengambil input angka dari user dan menyimpannya ke variabel n. Di sini ada boolean prima sama dengan n lebih kecil 1. Di sini digunakan untuk menentukan awal apakah bilangan mungkin prima atau bilangan lebih kecil 1. Lalu nilai tersebut dalam di sini ada for integer i sama dengan 2, i lebih kecil sama dengan met, dot sqrt dalam kurung n, dan
yang kerja dengan dan prima I++. Dan menyimpannya dalam Itu digunakan untuk mengecek pembagi dari 2 sampai akar dari n selama masih dianggap prima. Terus sini ada if dalam kurung n di sini kayak persen is tanda petik tanda sama dengannya 2 dan tambah sama dengan 0 dan prima sama dengan false. Nah, ini digunakan untuk mengecek apakah n itu habis dibagi i. Jika iya maka bukan prima. Terus di sini ada system.out.println dalam kurung prima dan tanya dan tanda petik prima sama dengan bukan prima. Nah, itu digunakan untuk menampilkan hasil. Jika prima maka akan menampilkan prima dan jika tidak akan menampilkan bukan prima. Sini saya akan menjalankannya, Pak. Dan dia akan memperoleh gaji sebesar 50.000 karena 5 dikali 10.000 itu 50.000. Jika dia melakukan pekerjaan sebesar sini input dari readme itu adalah 11 dan prima dan sesuai dengan 11 itu adalah bilangan prima, Pak. Kita lanjut ke nomor 7, reverse string. Di sini adalah masukkan sebuah kata dan akan mengatakan kata tersebut dibalik dengan input Java dan punya VAJ. Berikut adalah kodenya. Nah, di sini kita mulai dari scanner SD sama dengan scanner sampai system.in. Nah, itu digunakan untuk membuat objek scanner untuk inputnya. Terus ini ada string s sama dengan sc.nextLine dan kurung. Itu berfungsi untuk mengambil input berupa teks atau kalimat dari user dan menyimpannya ke variabel s. Terus di sini ada string ref sama dengan tanda petik 2. Nah, itu digunakan untuk menyiapkan variabel kosong yang akan menyimpan hasil pembalikan string. Terus ini ada for dalam kurung integer i sama dengan s length dalam kurung min 1 baru i lebih kecil sama dengan 0 dan i tanda kurang 2, Pak. Di sini digunakan untuk melakukan perulangan dari indeks terakhir string ke awal. Terus yang ada ref plus sama dengan s.start dalam kurung i. Nah, itu digunakan untuk menambahkan karakter satu persatu dari belakang ke variabel ref. Terus sini ada system.out.println dalam kurung ref. Nah, itu digunakan untuk menampilkan string yang sudah dibalik. Sini saya akan menjalankannya, Pak. Dan saya akan merumuskan kayak gitu, Pak. Di readme itu inputnya itu Java. Nah, di sana outputnya sesuai dengan APAJ. Di sini kan kata yang terakhir itu dia maju ke depan, Pak, jadi menghasilkan APAJ yang sesuai dengan readme. Di sini soal ke-8 hitung jumlah array dengan masukkan jumlah n lalu n angka dan tampilkan total jumlahnya dengan input 4 2468 dan outputnya 20. Karena ini, Pak, 2468 ini adalah n angkanya, Pak. Soal kelima yaitu tentang soal umur. Berikut adalah kodenya. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang dikatakan kodenya ini kita mulai dari integer sum sama dengan 0, Pak. Itu digunakan untuk menyimpan total penjumlahan yang diawali dari 0. Baru ada for yang for integer i sama dengan 0, i lebih kecil n dan i plus. Nah, itu digunakan untuk melakukan perulangan sebanyak n kali. Lalu ada sum plus sama dengan sc.next integer dalam kurung digunakan untuk menambahkan step input angka ke variabel sum. Terus ada system.out.println dalam kurung sum. Itu digunakan untuk menampilkan hasil total penjumlahannya. Sini saya akan menjalankannya, Pak. Yang ketiga dia menampilkan hasilnya. Dan dia meminta inputan yaitu sebagai bilangan integer yang menyatakan umurnya dan terakhir outputnya itu dewasa atau belum dewasa. Di sini saya akan menunjukkan dan menjelaskan kode yang saya bikin, Pak. Nah, di sini sesuai dengan yang di readme itu adalah inputnya 4, 2, 8 dan outputnya 20, Pak. 20 ini hasil dari jumlah 2, 4, 6 dan 8.
Dengan perjalanan Di sini saya lanjut ke nomor 9, itu nilai maksimum dalam array. Dengan soal masukkan jumlah n, lalu n angka, dan nilai terbesar. Nah, inputnya 5, Pak. Maka akan menjadikan dewasa. Punya 9. Dan jika tidak, Berikut adalah akan kodenya, Pak. belum dewasa. Nah, kodenya ini saya akan mengatakannya, Pak. Kita mulai dari line 10, Pak, yaitu for dalam kurung integer i sama dengan 1, i lebih dari n, dan i plus plus. Nah, itu digunakan untuk melakukan perulangan mulai dari data kedua sampai ke n. Apa terus di sini ada integer n sama dengan sc.next integer dalam kurung. Nah, itu untuk berfungsi mengambil jumlah data yang input, dan integer max-nya itu yang sama dengan sc.next integer dalam kurung itu digunakan untuk mengambil nilai pertama sebagai nilai maksimum awalnya. Kalau kita mengujikan terus di sini ada if dalam kurung x lebih kecil max, kurung dan max sama dengan x. Nah, ini digunakan untuk membandingkan nilai. Jika x-nya lebih besar, maka max-nya akan diperbarui. Terus di sini sistem ln dalam kurung max, yaitu digunakan untuk menampilkan nilai terbesarnya. Untuk mengetahui performa akademiknya, sini saya akan jalankan, Pak. Yang dimana diminta program yang diminta yaitu input 3 nilai mahasiswa dari user. Sini kode readme-nya 5 dari ketiga nilai tersebut, dan nanti dia menampilkan hasil rata-rata 5. Inputnya itu nah, di sini akan menghasilkan 9 karena 9 ini terbesar dari data 37295, Pak, dan sesuai dengan readme-nya, Pak. Terus ini ada soal palindrom, yaitu masukkan sebuah kata, tentukan apakah kata tersebut palindrom itu atau bukan palindrom. Nah, palindrom itu jika dia dibalikkan angkanya ke balikan hurufnya dari belakang, Pak, dan majukan ke awal, maka cara baca juga sama, Pak. Apple dan punya palindrom. Nah, berikut adalah kodenya, Pak. Nah, sini kodenya dan hasil data tersebut disimpan dari string s sama dengan sc.nextLine dalam kurung. Nah, di situ berfungsi untuk mengambil input berupa teks dari user. Dan ada string ref sama dengan tanda petik 2. Nah, itu digunakan untuk menyimpan hasil pembalikan stringnya. Terus ini ada for dalam kurung integer i sama dengan s, length dalam kurung min 1, dan i lebih kecil dari 0, dan i min, Pak. Nah, ini digunakan untuk membalik string dari belakang ke depan. Dan terus ada ref plus sama dengan s dot char, artinya dalam kurung i. Nah, itu digunakan untuk menambahkan karakter satu persatu ke ref. Lalu ada yang system.out.println dalam kurung s.equals dalam kurung ref dengan tanda tanya, baru ada palindrom sama dengan palindrom. Nah, itu digunakan untuk mengecek apakah stringnya sama dengan kebalikannya jika sampai tampil palindrom, dan jika tidak tampil bukan palindrom. Di sini saya akan menjalankannya, Pak. Yaitu menjelaskan tentang soal listrik. Ini mana soalnya itu sebuah rumah menggunakan listrik setiap bulan yang dihitung berdasarkan jumlah pemakaian energi listrik dalam satuan kWh atau kilowatt hour. Nah, di sini saya akan membuat level dengan input level, yaitu kita 1 kWh dikenakan. Nah, di sini akan menghasilkan palindrom dan sesuai dengan readme-nya, Pak, input dan outputnya. Program yang diminta yaitu berikut, Pak, hasil penjelasan saya, dan jika ada kata yang salah mohon dimaafkan, Pak. Sekian dan terima kasih, Pak.